Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah kimia fisika, yaitu kinetika kimia atau laju reaksi. Kinetika itu berarti berkaitan dengan gerakan molekul atau laju dari pergerakan molekul. Jadi kita pahami dulu laju reaksi ya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Jadi kita tahu bahwa jika suatu zat atau suatu reaktan direaksikan dengan reaktan yang lain, misalnya reaktan A bereaksi dengan reaktan B, maka akan membentuk produk. Misalnya di sini adalah produk C dan D, di mana masing-masing senyawa ini memiliki nilai koefisien yaitu A, B, C, D. Ini koefisiennya yang huruf kecil. Nah, jika kita mereaksikan zat, maka jika zat itu bereaksi, maka reaktan akan seiring berjalannya waktu reaksi, reaktan akan berkurang. Jadi reaktan A dan reaktan B, jika memang dia bereaksi, maka konsentrasinya akan berkurang karena dia tadi bereaksi. Sementara produk C dan produk D, seiring berjalannya waktu, dia waktu reaksi ya, dia akan bertambah produknya, konsentrasinya, karena terus terbentuk. Nah, laju reaksi sendiri itu adalah laju perkurangan, jadi laju pengurangan reaktan A atau reaktan B dalam satu satuan waktu, atau laju penambahan konsentrasi produk C dan D per satuan waktu. Saya ulang ya. Jadi kalau laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan A dan B dalam satu satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk C dan D dalam satu satuan waktu. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Delta A ini adalah perubahan konsentrasi A dibagi dengan perubahan waktu. Jadi konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal dibagi perubahan waktu, di mana T2 lebih besar dari T1. Nah, oleh karena itu laju reaksi bisa dinyatakan dalam hubungan seperti ini ya. Jadi laju reaksi pada reaksi yang ini, reaksi A tambah B menjadi C plus D dengan koefisien masing-masing, bisa dituliskan seperti ini. Min 1/A, A di sini adalah A dari koefisien dari reaktan A, delta A per delta T. Kenapa min? Karena reaktan tadi mengalami pengurangan konsentrasi. Kemudian min 1 per B, delta B per delta T. Ini koefisien dari reaktan B, dan minus karena reaktan berkurang. Nah, untuk yang C, plus 1 per C, delta C per delta T. Nah, ini plus karena konsentrasi produk bertambah. Plus 1 D, delta D per delta T. Itu dari konsentrasi D karena D produknya konsentrasinya bertambah. Jadi laju reaksi bisa dinyatakan seperti ini. Bisa pakai konsentrasi reaktan atau konsentrasi dari produk. Jadi untuk satuan dari laju reaksi adalah molar per sekon. Jadi kita tahu bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu, maka molar per sekon atau mol
liter per sekon, atau mol liter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Selanjutnya teori tumbukan. Jadi kenapa bisa tadi kita mereaksikan zat A dan zat B kemudian terjadi membentuk produk C dan D. Nah, salah satunya adanya tumbukan antar molekul A dan molekul B, sehingga terbentuklah produk C dan D. Nah, untuk bertumbukan, jadi reaksi itu kenapa bisa menghasilkan produk? Karena adanya tumbukan. Dan untuk bertumbukan itu butuh energi. Jadi energi yang harus dimiliki suatu molekul untuk dapat bertumbukan dan menghasilkan suatu reaksi itu disebut dengan energi aktivasi. Jadi energi minimum yang harus dimiliki molekul reaktan supaya bisa bereaksi membentuk produk. Jadi kalau misal energi aktivasinya tinggi, maka energi yang dibutuhkan berarti tinggi. Jadi energi aktivasi ini energi yang memang harus dimiliki supaya bisa bereaksi. Nah, teori ini bergantung pada pertama orientasi tumbukan partikel, orientasi atau arah tumbukan partikel. Nah, ini dicontohkan pada gambar ya. Pada gambar pada reaksi umumnya partikel harus dalam orientasi atau arah tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan menjadi efektif dan menghasilkan reaksi. Contohnya di sini adalah gas. Jadi dengan gas NO dan gas NO3, begini gambarannya ya. Jadi ini gas NO, ini N, dan ini O-nya, nitrogen, oksigen. Kemudian yang biru nitrogen dan mengikat 3 oksigen. Kemudian ini proses pengarahan pengikatan ya. Jadi di sini oksigen berikatan dengan nitrogen, kemudian penyesuaian arah ya, sampai pada akhirnya arahnya sudah sesuai nitrogen dengan oksigen, sehingga arah tumbukannya sudah sesuai dan akhirnya bertumbukan dan akhirnya menghasilkan dua molekul NO2. Selain arah tumbukan, yaitu frekuensi tumbukan. Jadi jika semakin banyak terjadi tumbukan, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Jadi banyaknya tumbukan itu akan mempengaruhi laju reaksi. Selain frekuensi, kemudian energi partikel reaktan yang bertumbukan. Jadi kita tadi tahu bahwa untuk bereaksi itu harus ada energi minimum ya, yang harus dimiliki oleh reaktan yang ingin bereaksi. Jadi jika energi reaktan yang bertumbukan itu cukup, maka harus mengikuti maksimum energi yang dimiliki, maka dikatakan cukup untuk bereaksi. Bila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi kalau energi aktivasi kita tahu adalah energi yang harus dimiliki. Jadi kalau energi yang harus dimiliki sedikit saja tapi sudah bisa bereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan. Jadi jika
konsentrasi reaktan semakin tinggi, maka jumlah partikel reaktan yang bertumbukan juga semakin tinggi frekuensinya. Jadi mungkin bisa dilogikakan, misalnya pada saat kalian cuci baju atau pada saat cuci baju, kita jika menggunakan sabun lebih banyak, artinya kita menggunakan senyawa itu lebih besar konsentrasinya, maka kotoran-kotoran yang ada di baju akan lebih cepat lepas. Nah, jadi semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin cepat laju reaksinya. Selain itu, jika reaktannya konsentrasinya semakin besar, artinya lebih banyak partikel yang ada di dalam situ. Jadi potensi untuk bertumbukan juga semakin besar. Mungkin misalnya di jalan raya, misalnya kendaraan bermotor, di jalan raya tersebut kendaraan bermotor yang sedikit dan banyak, tentunya potensi untuk bertabrakan itu terjadi pada jalanan yang kendaraan bermotor lebih banyak. Jadi kalau lebih besar konsentrasinya, partikel lebih banyak, maka potensi dia untuk bertumbukan itu juga semakin besar, sehingga konsentrasi reaktan akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian wujud fisik reaktan. Jadi kalau wujud fisik reaktan ini berkaitan dengan luas permukaan. Jadi misal pada saat, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, pada saat memasak tempe mungkin. Nah, tempe dimasak dengan menggunakan minyak goreng, di mana tempe tersebut harus dipotong-potong dulu. Tentunya kecepatan matangnya akan lebih cepat jika tempe tersebut dipotong-potong. Tapi kalau tempenya langsung dimasukkan ke dalam minyak, maka matangnya juga tidak secepat yang dipotong-potong. Nah, hal itu karena adanya luas permukaan yang kita perbesar ketika proses pemotongan. Misalnya tempe tadi berbentuk balok, berarti ada berapa bidang? Ada 6 bidang. Ketika kita potong menjadi 2, berarti ada 12 bidang. Kita potong lagi, berarti bidang-bidangnya akan bertambah. Nah, otomatis permukaan yang bersentuhan dengan minyak maka semakin luas. Jadi dengan memperkecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan semakin besar. Jadi kalau semakin besar luas permukaan, luas bidang sentuh, maka akan lebih cepat bereaksi. Jadi kalau dari bentuk fisik, maka yang akan lebih cepat bereaksi itu adalah wujud cair, karena memang luas permukaannya sangat luas. Kemudian temperatur, semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi energi kinetik. Nah, ini kita tahu bahwa jika temperatur ditinggikan, maka itu akan mempengaruhi energi kinetik pada partikel. Artinya partikel akan lebih kuat bergeraknya ketika temperatur yang tinggi. Nah, jika partikel bergerak lebih cepat, maka potensi dia untuk bertumbukan akan lebih besar. Contohnya mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, jika kita membuat minuman teh, kalau pakai air yang dingin, maka kelarutan gula akan lambat. Kalau pakai air panas, maka kelarutan gula akan lebih cepat. Itu karena temperaturnya mempengaruhi energi kinetik pada partikel, sehingga gulanya lebih mudah larut pada air dengan suhu yang lebih tinggi.
Kemudian